Hai hai hai, halo teman-teman, apa kabar kalian semua di sana? Mudah-mudahan baik-baik aja ya, dan kalian tetap berjaya dan terus berjaya di darat, laut, dan udara. Alright, balik lagi di channel Dedi Kingkat, channel kesayangan tukang cukur dan customernya tukang cukur. Nah, jadi channel ini adalah tempat ngumpulnya para tukang cukur yang pengen belajar cukur atau pengen tahu cara-cara mencukur, atau customernya tukang cukur yang pengen cari tahu referensi gaya rambut. Nah, ini cocok banget buat kalian. Nah, oke. Balik lagi nih sama gue Dedi pakai I bukan pakai I. Kali ini gue pengen nunjukin ke kalian gimana cara gue potong potongan tublok. Nah, jadi kali ini gue pengen bikin potongan tublok haircut ya teman-teman ya. Nah, yang udah kita lihat tadi adalah rambut customer gue kali ini udah panjang. Jadi gue harus pakai penekanan ya. Panjang. Jadi kalau area depannya tuh sengaja gue buat before supaya kalian tahu seberapa panjang rambut bagian atasnya itu. Semuanya sih udah panjang sebetulnya. Nah, pengen dipotong tublok. Nah, karena rambutnya yang panjang, otomatis gue harus kurangin dulu panjangnya untuk mempermudah langkah berikutnya. Nah, makanya tadi gue mulai dengan clipper overcomb, ngambilnya hanya seperlunya aja untuk sebagai patokan, karena patokannya adalah mata teman-teman. Jadi tublok itu adalah potongan rambut yang nanti stylingnya atau natanya diarahin ke depan. Nah, gimana caranya tetap keren, tetap arahnya ke depan tapi nggak ganggu mata. Nah, makanya tadi gue tarik ke depan dulu, terus gue potong secara mungkin bisa dibilang sketsa ya, nggak asal-asalan juga karena ada ukurannya. Nah, setelah itu langsung gue parting teman-teman untuk memisahkan rambut bagian atas dan rambut bagian bawah. Dan lanjut lagi, barusan udah clipper overcomb untuk meringankan pekerjaan berikutnya, yaitu kali ini lagi pakai guard nomor 4. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya, langkah-langkah atau step by step gua kalau motongin rambut yang udah gondrong. Jadi gua kurangin dulu panjangnya, gua kurangin dulu tebelnya. Polanya adalah ya gue ambil sedikit demi sedikit supaya yang potongan yang pengen gue dapat itu lebih detail, potongan yang pengen gue buat itu lebih sesuai dengan apa yang gue mau. Nah, kenapa sih sesuai apa yang gue mau? Karena kalau motong rambut kita harus punya rencana. Kalau motong rambut kita harus punya plan. Jadi mesti dipikirin dulu mau buat potongan apa nih. Nah, setelah tahu pengen buat potongan apa, ya udah langsung gas potong rambutnya. Jadi kita tahu tujuan motong rambut ini mau ke arah mana. Alright, dan next kali ini gue pakai guard nomor 2 karena gue akan bikin gradasi di area tempel atau di area cambangnya dan di area belakangnya aja. Nah, kali ini eh customer gue kali ini memang tipikal orang yang nggak pengen rambutnya kependekan. Makanya bagian tipisnya pun hanya gue buat di area cambang dan di area belakangnya aja teman-teman. Jadi di situ bakal gue gradasi. Makanya kali ini gue pakai guard nomor 2 hanya di area cambang dan di area belakang. Sebelumnya tadi udah pakai guard nomor 4. Sebelumnya lagi udah pakai clipper overcomb. Sebelumnya lagi parting. Sebelumnya lagi clipper overcomb untuk mengurangi panjangnya. Nah, gitu teman-teman. Yang gue maksud adalah gue tadi ceritain ke belakang karena memotong rambut itu mesti tahu langkah-langkahnya atau step by stepnya. Secara keseluruhan itu disebut sistem teman-teman. Jadi gini, sambil kalian nonton visualnya, sambil gue jelasin apa itu sistem ya. Sistem itu contoh analoginya adalah kita mau bikin kopi saset. Nah, sistem bikin kopi saset adalah menyiapkan airnya, menyiapkan gelasnya, menyiapkan guntingnya untuk memotong kemasan sasetnya. Nah, itu adalah sistem kita dalam membuat kopi. Begitu juga memotong rambut. Memotong rambut itu ada sistemnya, atau kalau dipecah lagi step by stepnya atau langkah-langkahnya teman-teman. Nah, langkah-langkahnya ini otomatis akan terkoneksi dengan plan, akan terkoneksi dengan rencana yang akan kita buat. Nah, rencananya
Gimana? Nah, rencananya ini adalah disusun. Gimana cara menyusun rencananya? Itu diskusi dengan sama yang punya rambut. Kita observasi apa seleranya, kita observasi apa kebutuhan soal gaya rambutnya, atau kita tanyakan masalah rambutnya apa. Contohnya masalah ketombe, contohnya masalah ada jigrek kalau kependekan motongnya, dia nggak suka ke arah kiri, ke arah kanan. Nah kayak gitu cara menentukan rencana, menyusun plan. Jadi gitu ya, ada sistemnya dalam memotong rambut. Setelah dapat rencana ya udah tinggal langkah-langkah dan step by step. Oke kan, nggak apa-apa kan? Gue sambil jelasin nggak sesuai dengan langkah-langkah atau step by stepnya. Yang penting kalian tahu karena langkah-langkah ini nggak jauh beda dengan video-video gue sebelumnya. Jadi buat kalian yang baru datang di video gue dan kebetulan video ini mampir di beranda kalian dan kalian ngeklik, nah langkah-langkah yang gue lakukan ini nggak jauh beda dengan video-video gue sebelumnya sesungguhnya. Tapi bedanya adalah ya mau buat potongan apa atau rencananya bagaimana. Nah kayak gitu kira-kira teman-teman. Alright, jadi itu adalah gambaran tipisnya, masih banyak lagi sesungguhnya. Jadi gambaran tipisnya soal sistem memotong rambut, sistem cukur rambut ya teman-teman ya, atau langkah-langkah step by step potong rambut. Oke. Dan gue pengen ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang masih stay di menit ini, di detik ini, atau sampai ini nih. Kalian menyimak dari awal sampai sini itu udah bentuk support teman-teman, bentuk support dari kalian. Kenapa? Karena kalau lo simaknya sampai di sini, artinya lo punya antusias juga untuk menonton apa yang gue share, dan itu tentunya membuat semangat gue juga untuk terus sharing tentang apa langkah-langkah yang gue lakukan dalam memotong rambut. Tentu konteksnya adalah sharing ya teman-teman. Tidak ada niat gue untuk mengajari dan menggurui, karena gue pengen channel ini atau di video-video di channel ini itu jadi tempat kita berinteraksi, tempat kita bersilaturahmi, saling sapa, dan wadah kita untuk saling belajar. Oke. Gak apa-apa kan, agak ngelantur sedikit. Dan yuk balik lagi ke langkah-langkah atau step by stepnya. Setelah bagian samping sama belakangnya gue buat taper, ya potongannya gue buat taper, tapi tapernya itu nggak yang pendek, tetap gue menyesuaikan dengan kemauan customer gue, menyesuaikan bentuk kepala, bentuk wajah, dan tipikal rambutnya, dan gue potong kali ini bagian atasnya. Nah karena bagian atasnya udah gue kurangin sebagian di awal tadi, makanya ini akan meringankan pekerjaan berikutnya atau akan meringankan step berikutnya. Nah kayak gitu teman-teman. Dalam potong rambut panjang biasanya yang gue lakukan seperti itu. Tapi ingat ya, ini bukanlah cara yang terbaik atau terbenar, tapi ini adalah cara yang gue lakukan. Jadi di sini gue tidak akan mengarahkan cara ini yang benar, cara itu salah, nggak gitu. Menurut gue potong rambut atau cukur rambut itu ada unsur seninya, jadi tidak ada hal yang baku, artinya banyak cara sesuai dengan apa yang kita inginkan, karena disitulah titik seninya. Oke, rambut bagian atas gua sisir ke bawah. Kenapa sih disisir ke bawah? Nah ini teknik ini namanya block graduation. Jadi tadi di awal udah pakai guard nomor 4, nah itu sebagai baseline. Nah itu jadi patokannya mau seberapa panjang bagian atasnya. Jadi gue tarik ke sisi kiri saat ini dan sebelumnya ke sisi kanan. Jadi gue ambil bagian per bagian atau part per part supaya lebih ringan nanti rambut bagian atasnya, lebih ringan dan akan ada teksturnya. Karena kebetulan rambut customer gue kali ini memang yang tipikalnya tebel, pakai banget teman-teman. Jadi tebel banget, pipinya juga tebel, kulitnya juga tebel. Jadi ini mesti menyesuaikan hal tersebut. Jadi gue kurangin rambut bagian atasnya. Gimana caranya nanti dia
jatuhnya bertekstur. Tentu bakal gue tipisin juga nanti pakai gunting sasak sih. Gue sebutnya gunting sasak ya, kalian sebutnya gunting apa nih? Oke. Iya deh, gue mau ngasih info juga, kali aja kalian pengen mampir ke video-video pendek gue, nanti bakalan ada di deskripsi, gue taruh link di situ. Di situ ada Instagram, ada TikTok, ada pokoknya barbershop underscore ini teman-teman. Jadi gue sekarang ada di underscore barbers, brand barbershop yang mulai gue build, mulai gue bangun, mulai gue rintis. Mudah-mudahan brand ini bisa berkembang bersama kita semua ya. Oke, deep point cut. Nah, kalian bisa perhatiin gua kali ini pakai teknik deep point cut untuk dapetin permukaan atau ujung rambut yang lancip-lancip, teman-teman. Jadi deep point cut ini bisa dengan kita jepit pakai 2 jari atau bisa diambil per bagian dan guntingnya searah dengan rambut. Nah, jadi nanti hasil potongannya itu simpelnya adalah lancip-lancip gitu teman-teman, jatuhnya lancip-lancip. Nah, tentunya yang gue bilang di awal tadi, two block haircut, yaitu stylingnya arahnya ke depan. Nah, gimana caranya nanti pas di styling itu nggak nutupin mata, udah gitu aja patokannya teman-teman. Dan bagian ini ngomongin rambut bagian atas ya, bagian kiri kanannya itu jangan sampai ketebelan, karena kalau ketebelan bakal kelihatan kayak mangkok, bakal kelihatan kayak jamur. Nah, jadi mesti dikurangin atau mesti tapi nggak semua tipikal rambut juga ya, lihat juga tipikal rambutnya kayak gimana. sorry kayak gimana, karena kebetulan customer gua kali ini tipikal rambutnya tuh yang tuable, pakai banget. Tadi kan awalnya panjang, sekarang gue pengen ceritain bahwa rambutnya tuh tuable banget. Jadi setelah tadi pakai teknik deep point cut, sorry banget agak blocking teman-teman, karena gue pakai stand deep point cut. Nah, karena gue ngerasa kurang dan masih banyak yang perlu diambil volumenya, jadi gue harus pakai gunting penipis atau gunting sasak. Nah, tentu nggak semua harus kayak gini, tentu nggak semua harus disasak, lihat juga volume rambut aslinya. Jadi gitu, makanya di awal makanya gue bilang bahwa nggak ada teknik atau nggak ada langkah-langkah yang baku, bisa aja harus menyesuaikan dengan keadaan, harus menyesuaikan dengan kebutuhan customer atau kebutuhan pelanggan, intinya yang punya rambut gitu deh. Oke. Udah hampir selesai teman-teman, tinggal gue rapin aja bagian kumisnya dan nanti bakalan gue tanyain, bro, udah mantap belum nih? Udah pas belum nih? Karena sebelumnya dia gondrong dan ini pasti dia ngerasa transformation banget. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Two block haircut yang gue buat di rambut yang tadinya panjang dan tebel. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini membantu, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat gue khususnya dan untuk kita semua. Nah, udah ya, gue pamit dulu sampai di sini. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Gue Dedi pakai Y bukan pakai I. Bye.